Oke, selamat siang teman-teman kompak. Hari ini puji Tuhan ya, kita bisa berjumpa kembali pada siang hari ini dan kami berharap semuanya dalam keadaan baik-baik dan sehat dan diberkati. Kita bersyukurlah hari ini masih pagi tadi masih bisa bangun, masih bernafas. Itu semua karena anugerah Tuhan kan. Luar biasa. Siang hari ini kita akan kedatangan tamu spesial. Adalah seorang ibu, Ibu Nita Simorangkir. Nah, ini pasti suaranya pasti bagus. Kan Simorangkir, Simorangkir, coba itu penyanyi-penyanyi kelas atas, papan atas. Ya, nah, teman-teman kompak siang bagi yang saat ini hadir di Zoom maupun yang ada di rumah yang sedang menyaksikan lewat YouTube channel siang hari ini, silakan dibagikan ke grup-grup rohani di beranda-beranda Facebook dan juga di grup-grup WhatsApp agar supaya kita bisa menjangkau lebih banyak jiwa-jiwa karena kesaksian pada siang hari ini sungguh luar biasa dahsyat. Sudah ada bersama kita pada siang hari ini Bu Nita Simorangkir. Nah, ini kelas papan atas ini Simorangkir nggak sembarangan saya undang ini. Ya, mari kita sambut Bu Nita Simorangkir dengan sukacita. Shalom, selamat siang. Apa kabar, Bu Nita? Buka mikrofonnya, masih tertutup. Ya, selamat siang. Apa kabar, Bu Nita? Boleh buka mikrofonnya? Ya, mikrofonnya saja. Kameranya biarin aja terbuka. Ya. Halo, Bu Nita, bisa dengar saya? Buka mikrofonnya. Mikrofonnya masih tertutup. Masih tertutup. Oke. Ya, HP-ku oke. ada error nih, Pak. Jadi Ya, oke. Ya, harus kabar seperti pelan-pelan. biasa ya, Bu Nita. Saya ajak Bu Nita dan teman-teman untuk berdoa bersama-sama sebelum kita mendengar kesaksian dari Bu Nita Simorangkir ya. Oke, Bapak di surga, terima kasih. Kami sangat bersuka cita pada siang hari ini. Kita kedatangan tamu istimewa yang akan bersaksi. Kita akan menerima berkat yang luar biasa. Kami berdoa ya Tuhan agar supaya perangkat yang kami pakai, laptop, handphone, apapun, bahkan sampai internet bisa berjalan dengan baik dan lancar. Urapi kami dengan Roh Kudus, terutama saksi kami Ibu Nita Simorangkir pada siang hari ini, agar supaya beliau dapat bersaksi di siang hari ini seturut dengan kehendak Bapa di surga untuk memberkati, menguatkan iman orang percaya, bahkan menjangkau jiwa-jiwa baru. Kami buka program testimoni pada siang hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Sama-sama katakan, amin. Suara saya bisa dengar, Bu? Jelas. Jelas ya? Nggak ada echo. Dikit. Ada, karena dua Ada echo-nya dikit. karena ada 2 HP Pak Andre mungkin atau Ya, satu. biasanya gitu. Kalau ini dia ada echo. Tapi terganggu nggak echo-nya ya? Iya, terganggu sedikit. Sebaiknya yang satu dikecilkan suaranya Pak Andre. Oke. Udah, mantap, lumayan. Tes. Ya, oke. Oke, sebelum kita mulai kesaksian, seperti biasa saya akan bacakan satu firman Tuhan ya, sebelum kita mendengar kesaksian dari Bu Nita. 2 Korintus 9 ayat 10 sampai 11. Oke, buka semua. 2 Korintus 9 ayat 10 sampai 11. Ya, ini bicara apa? Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Oke, alright. Dia dahsyat ya, dia luar biasa. Kita bersyukur.
atas perbuatannya yang nyata atas setiap kita. Dan sebagaimana biasanya sebagai pengingat ya, reminder, ada 2 poin yang saya selalu ingatkan adalah bahwa satu, tujuan YouTube channel ini adalah untuk memberkati banyak orang, menguatkan hati orang percaya dan menjangkau jiwa-jiwa baru. Markus 16 ayat 15, Matius 28 ayat 19 sampai 20 dan Kisah 1 ayat 8. 2, benar semua agama mengajarkan kebaikan. Oleh sebab itu jangan pernah menghina ajaran agama sebelumnya atau ajaran agama yang lain. Ya, teman-teman, mari kita berkomentar dengan bijak ya. Dan informasi bagi yang mau bersaksi dan mau mengisi ruang kesaksian di YouTube channel ini, silakan kontak dengan nomor WhatsApp Zoom di Kompak Siang ini di 08122 970 2298 atau 0812 3556 7375. Nanti akan kami jadwalkan. Inilah saatnya saya akan kasih waktu dan layar buat Ibu Nita untuk bisa mulai memberikan kesaksian. Dimulai dengan menceritakan latar belakang keluarga, apa kegiatan sehari-hari, dan lain sebagainya ya. Kita akan mendengar bagaimana Bu Nita sampai rohnya betul-betul on fire, terus mau menceritakan siapa Tuhan Yesus itu. Ya, kita akan semua mendengar sampai bagaimana Bu Nita bisa percaya pada Tuhan Yesus dan apa yang terjadi di dalam kehidupan Bu Nita. Waktu dan kesempatan saya persilakan. Santai aja Bu ya, jangan tegang. Inilah saatnya. Saya mulai dari sekarang. Monggo silakan Bu Nita. Oke. Aku dilahirkan dari keluarga papa, mama Kristen, oma Kristen. Keluarga kami semua Kristen. Oke. Tapi sejujurnya aku mengenal Yesus secara pribadi itu pada saat SMP. Jadi kalau Kristen yang keluarga itu rutinitas ya, sekolah minggu, gereja, udah gitu. Puji Tuhan di lingkungan kami tinggal itu ada persekutuan doa. Nah, anak-anak waktu kecil itu kita kumpul waktu SD itu masih ngumpul-ngumpul, tapi waktu di SMP itu ada retreat ya. Di retreat itulah namanya penjabaran tentang siapa Kristus, Tuhan Yesus itu bagaimana itu benar-benar mendalam karena dikupas oleh mahasiswa-mahasiswa yang udah mau tinggal ambil gelar pendeta nih. Jadi mereka mengupasnya tuh harus ini. Kebetulan, puji Tuhan juga saya ditangkap Tuhan di saat itu, ya. Jadi saya mengenal Tuhan di SMP itu, saya mengerti gitu ya. Oh, memang cuma satu juru selamat sampai ke surga. Incernya saya cuma surga, gitulah. Jadi nggak bisa diganti ke yang lain karena ya cuma satu, ke surga itu karena cuma Tuhan Yesus yang udah pernah jalan ke surga. Nah, kalau Pak Bambang, Pak Gibson, yuk aku ajak ke tempat, pokoknya ke Madiun. Mungkin Pak Bambang kali tahu ya. Nah, kalau Pak Gibson tahu nggak Madiun? Yuk saya bawa ke Madiun. Pak Gibson karena tahu saya suka ke Madiun pasti mau dong. Oh tahu, Sinita pasti nggak nyasar nih kalau ke Madiun ya. Jadi otomatis begitu juga dengan Tuhan Yesus dari surga, berarti dia tahu jalan ke surga. Jadi yang lain aku lihat kebetulan belum ada yang sejarah atau ceritanya mereka dari surga kembali ke surga gitu ya. Jadi pokoknya saya percaya Tuhan Yesus dan itu saya uji dengan waktu SMP saya punya benjolan di dalam ketiak itu segede telur. Orang udah bilang itu tumor lah ini. Tapi saya mau tes uji coba nih Tuhan yang saya percaya nih bisa menyembuhkan. Kalau menyembuhkan enggak? Karena dari semua cerita firman Tuhan itu dia penyembuh. Bahkan membangkitkan orang mati. Jadi saya uji coba terus. Saya nggak cerita ke orang-orang. Saya cuma pegang benjolan di ketiak. Tapi lumayan lama itu bisa 1 tahun kayak saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus dan hilang sama sekali tidak. Oh, berarti benar. Jadi segala sesuatu yang dicerita Alkitab itu kalau kejadian sama saya uji coba gitu loh. Dan selalu dapat jawabannya benar walaupun tidak secepat kilat. Jadi enggak kadang-kadang kayaknya bohong deh udah doa lama-lama aku enggak ini. Tapi enggak, saya tetap karena saya sempat pernah ini ya ingat yang push
pray until something happen. happen. Jadi Ya. berdoa terus itu udah lama itu sebenarnya kalimat itu. Jadi itu saya pengen. Jadi nggak ada istilahnya harus cepat. Pokoknya berdoa sampai hal itu terjadi. Ya terjadinya pasti yang Tuhan berikan yang terbaik gitu ya. Itu. Jadi Bentar, Nita. itu pada Bentar, Bu Nita. pada ya. Ini teman-teman pasti ada bertanya, apakah Bu Nita ini ada saudara dengan Sari Simorangkir? Kalau Sari Sari- Simorangkir, ini kalau penyanyi papan atas. Ada saudara atau kenal sama dia atau bagaimana? Pasti Kalau teman-teman pada Mawar- tanya ini. Ya, kalau Mawar Simorangkir, awal pertama penyanyi itu Mawar Simorangkir ya, baru Oh, ya, masuk ya. Sami dan Sari. Mawar Simorangkir memang sepupu sama aku. Oh, Ya. oke. Jadi memang kalau pelayanan ya aku suka gandengnya Mawar. Kalau Sami ya akrab karena Saminya jarang untuk ketemu. Tapi kalau mamanya ya gitu. Kalau Sari kami sama sekali nggak begitu pernah ketemu gitu. Oke. Jadi yang bermain Mawar karena Mawar sekarang juga udah jadi apa ya pelayan Tuhan juga jadi larinya dia jadi karena kesannya kurang ngetop ya. Tapi banyak hal-hal yang diterobos oleh Kak Mawar gitu. Oke. Ya. Oke, bisa ceritakan keluarga, anak, apa kegiatannya Bu Nita? Gini, Silakan. aku punya, jujur ya, aku cerita dulu ya. Nggak apa-apa. Aku punya mama dari mamaku. Dia itu lumayan bekerja di tahun 50-an itu bagus. Dan waktu menikah sama orang Manado, dia punya anak 4 perempuan semua. Tapi setelah itu dia suami udah meninggal, dia nikah juga sama orang Belanda, tidak punya keturunan. Sampai orang Belandanya meninggal. Nah, omah kami ini orangnya berhati sosial banget ya. Jadi dia pernah berjalan ke area apa ya, Pelausan, Goranggareng. Mungkin ada yang tahu ya daerah Pak Andre mungkin tahu ya. Kalau Pelausan, Goranggareng, Magetan. Oh, oke, Ya. Magetan. Nah, Oma itu pernah jalan-jalan ke sana pada tahun jelang-jelang tahun 65. Oke. Nah, di tahun 65 itu pas Oma turun lagi dia di hotel itu Oma itu turun ke Madiun yang pas G30 SPKI. Jadi dia lihat anak terlantar, anak lari-larian nangis di terminal itu banyak, dia ambil dia taruh di hotel. 20 orang ada dalam hotel, walaupun itu hotel kamar dibayar, tetap ditegur sama orang hotel nggak boleh kumpulin anak-anak itu. Jadi akhirnya Oma keluar dari hotel itu, dia cari kontrakan rumah di Goranggareng. Nah, dari situlah Oma akhirnya bermain di Jawa. Oma lahir di Aceh, ya. Sebenarnya Oma lahir di Aceh dari Jawa. Aku jarang sekali ketemu cucu-cucu kita, ada 16 orang cucunya Oma dari 4 anaknya Oma, cucunya ada 16. Itu memang semua tinggal di Jakarta. Jadi kita kalau mau ketemu Oma pada saat liburan sekolah itu ke Madiun. Oma ternyata akhirnya mendirikan panti asuhan. Oh. Dari tahun 68 panti asuhan. Mungkin kalau kakak-kakak tahu di generasi pendeta-pendeta ada banyak pendeta-pendeta yang dipentaskan. Gini ceritanya. Dari sekian anak-anak yang dipungut itu, akhirnya banyak sampai ratusan. Sampai 300-an itu ada akhirnya ditaruh di Ngelames Madiun. Akhirnya di situ Oma bikinlah mes ya atau rumah untuk panti asuhan. Waktu Oma lagi bangun panti sama anak-anak gotong royong, ada orang Belanda lari-lari pagi lewat situ. Sebentar. Dia tanya sama ibu. Oma bangun ini, bangun itu, usahakan panti asuhan, itu dana dari mana itu? Dari pribadi. Oh, pribadi ya? Pribadi. Jadi Oma kebetulan punya tanah di Jakarta itu banyak, punya peternakan sapi, punya peternakan babi. Ya, catat sejarah satu, kalau lihat di Jakarta dari Blok M sampai ke Pondok Labu hanya satu gereja yang ada di pinggir jalan raya Fatmawati GBI itu adalah tanah hibah apa wakaf ya, nggak ngerti deh itu istilahnya, dari Oma gitu ya. Nah, Okay. Oma ini banyak sekali menjual hartanya itu untuk ke sana. Makanya ada gap antara mertua mantu-mantunya dan cucu-cucunya. Karena mantu-mantunya suka bilang, itu Oma kamu demi anak-anak yang nggak ada bapak ibunya yang lari-larian yang gini-gini,
lebih bagus dia miara itu daripada cucu-cucunya. Satu pun nggak ada yang dilihat. Kalian yang menjenguk Oma nggak ada yang mau turun ke Jakarta. Ada kalian bayi digendong-gendong? Enggak. Jadi kita udah ditanamkan untuk luka batin pertama nih ya, awal pertama. Jadi gini, untuk jadi Kristen itu memang nggak selalu enak. Maksudnya nggak enak-enak saja gitu loh. Ada pembentukan yang untuk proses untuk pilihan. Ya, tetap percaya Tuhan Yesus atau mau enak-enak saja, atau mau berproses untuk lebih kuat, itu semua diuji di situ. Nah, kami sempat di masa muda ini yang sedikit memilih, iya ya, si Oma ini nih. Waktu kita sempat udah mulai SMA, udah mulai ketemu, Oma cuma bilang gini, kalian punya bapak mama komplit, kalian mau makan apa ada, tapi anak-anak ini tidak ada mama, tidak ada papa, mau makan apa-apa susah. Dia bilang gitu. Kalian udah banyak kasih sayang, jadi oh begitu ya. Jadi kita mulai mengerti, oh ini pelayanan. Oh ini memang ini ya gitu lah. Cuman bayangnya gini, waduh semestinya kita yang bisa dapat harta warisan untuk turun temurun sampai cucu cicit judulnya habis ya kan dipakai ke sana. Tapi Oma bilang ini untuk Tuhan, milik Tuhan. Tapi kalau kalian hidup di Jakarta susah, kalian pegang ini panti asuhan, pegang ini panti jompo, pegang ini sekolahan. Kalian bisa makan, bisa sekolah di sini. Karena apa? Karena anak-anak yang di sini kita kasih makan, kita kasih sekolah. Nah, itulah. Itu awal mulanya berdiri panti tahun 68. Nah, waktu Belanda itu jalan-jalan olahraga di situ, dia tanya sama si Oma ini, Ibu, ini mau bikin apa? Kenapa anak-anak pada bekerja angkat batu? Nah, Oma langsung jawab dengan bahasa Belanda, karena kan suami Alma. Dia sempat merit sama Belanda kan, kaget orang Belandanya. Awal itu, orang Belandanya kaget, terus dia bilang, kok kamu bisa bahasa Belanda? Dikasih tahu lah, suami kedua saya orang Belanda, begini-begini. Pulang dari situ orang Belanda ini ke Belanda, dia cerita ada seorang janda Belanda, dia punya panti asuhan di sini, kita kenapa nggak bantu? Nah begitu diminta lengkap kan, surat perkawinan, kematian si Belandanya, ini, turunlah dana dari Belanda. Itulah dikirim lagi untuk memperbesar, untuk memperbagus panti ini. Makanya panti asuhan kami, sistemnya dulu di angkatan Oma itu, di tahun 68 sampai di 80, anak itu satu, agamanya harus nilai besar, nilai 10. Yang lain boleh. Dan siapa yang nilainya bagus itu dikirim, kita kerjasama sama STT Petamburan. Petamburan dulu bukan battle ya, apa Pentakosta ya kalau nggak salah. Ya. Petamburan. Jadi setiap itu, nah, rupanya itulah pendeta-pendeta yang lumayan kalau di Jawa. Coba deh yang berada di daerah Jawa, kalau dia pendeta di usia bangsa sekitar 50 lebih dan 60, jangan-jangan mereka adalah alumnus dari panti asuhan kami. Oh, oke. Sebentar Bu Nita, sebentar ya. Teman-teman kalau mau ada yang sesuatu yang mau ditanyakan kepada Bu Nita, jangan segan-segan buka mikrofonnya. Silakan bertanya. Jadi tidak harus saya semua yang bertanya. Jadi siapa saja boleh bertanya. Oke. Begini ya, Bu Nita. Saya cerita mengenai panti asuhan, saya kira cukuplah ya, karena waktunya tidak banyak. Saya mau kepingin dengar bagaimana Bu Nita itu bercerita mengenai siapa Yesus kepada orang yang belum kenal. Ya, silakan buka mikrofonnya. Mikrofonnya buka dulu. Mikrofonnya dibuka. Ya. Tuhan Yesus itu memang satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Ya. Amen. Dia ini pergumulan ya buat anak pribadiku juga. Aku ingin mereka mengenal bagaimana aku mengenal Tuhan secara pribadi. Jadi Kristus itu nggak bisa dikenalkan secara turun temurun keluarga, gitu loh. Yang aku tahu gitu nggak bisa dikenalkan secara oh ini keluarga pendeta pasti anaknya selamat, belum tentu. Nggak jamin juga. Jadi anak itu harus atau pribadi itu harus bertemu Tuhan Yesus itu secara pribadi. Gimana ketemunya secara pribadi? Ya saya bersyukur saya dijamah Tuhan di SMP. Bagaimana saya bergaul? Nah itu gunanya saya tidak menjauhkan persekutuan. Di mana saya lagi lemah Tuhan, teman-teman menguatkan, gitu loh. Jadi memang kita nggak bisa jauhkan dari persekutuan. Dan tapi kita bisa uji coba kalau kita udah mengenal Tuhan sungguh-sungguh.
secara pribadi ya, kalau kita mengenal itu beda ya, ada gregetnya ya istilahnya, gitu ya. Jadi ini lagi pergumulan saya juga buat anak-anak gitu. Mau saya anak-anak saya tuh juga kenal Tuhan secara pribadi. Nah, bagaimana kenalnya? Ya waktu itu aku di acara retreat gitu lah. Nah, aku berkecimpung di sekolah minggu itu dari umur 17 tahun waktu saat CD. CD ditanya mau pelayanan apa, aku bilang mau sekolah minggu. Makanya aku nggak mau jauh dari lingkungan itu gitu loh. Jadi lingkungan di mana kita bertumbuh ini. Dibilang lurus-lurus jalan aja enggak. Ada jatuh bangunnya. Saat kecewa ada jatuh bangun. Saat punya pacar beda agama, pengennya pacarnya bisa agama dengan saya, memaksakan kehendak gitu. Itu ada semuanya gitu. Tapi Tuhan izinkan supaya nggak bisa. Itu proses loh. Ternyata bukan, nggak bisa kita ini gitu. Kalau mau ya dia kenal Tuhan secara pribadi, baru Tuhan pertemukan dengan kita, bukan memaksakan Tuhan dia jadi Kristen dong. Tuhan dia nggak kadang-kadang. Terus kalau pada saat lagi kesusahan, kayaknya gampang banget ya lagi butuh uang daripada jatuh gini-gini. Tuhan izin dong jual rumah atau jual ini, tapi kok nggak laku-laku gitu. Ada kayak gitunya, tapi itu semua ternyata proses Tuhan. Tuhan punya rencana bukan dengan apa yang kamu mau gitu loh. Tuhan mau kasih kamu yang dibutuhkan, tapi dengan kamu peka, kamu taat gitu loh. Susah loh untuk taat dan percaya. Itu susah. Aku sampai sekarang tuh dibilang jatuh bangun. Yang penting cuman kalau udah mentok ujungnya itu, aku cuman mau surga. Aku nggak mau menyaksikan bahwa aku tetap maunya surga. Nah, cuman satu, jalannya lewat Tuhan Yesus. Nggak ada lagi. Itu yang membuat aku kekeh. Oke, Bu Nita. Nah, oke, ini Pak Karel sudah masuk. Terima kasih Pak Karel sudah hadir. Ya, oke, Bu Nita. Bu Nita mengalami Tuhan setelah Bu Nita di retret ya. Bu Nita dijamah oleh Tuhan sehingga Bu Nita mengalami on fire di rohnya. Coba bisa ceritakan bagaimana Bu Nita menginjili orang yang belum kenal Tuhan Yesus. Apa yang terjadi? Silakan. Gini dulu ya. Pelajaran ya, ilmu apa ya, kejadian yang aku alami itu, kalau kita aku sempat dekat sama Tuhan yang aku sampai dibilang gini loh Pak, kakak jangan ngomong deh, jangan ngeluarin kalimat, karena apa yang kamu keluarkan itu terjadi. Aku pernah sempat terjadi seperti itu. Terus ada sesuatu yang aku pikir kayak wangsit jadinya gini. Kalau aku lagi bangun tidur terus aku mau melakukan sesuatu, kenapa sih gue mesti begini-begini? Ada apa nih di sini? Coba deh cek yuk, bantu yuk gini. Kakak ada apa sih? Jadi ada orang yang pernah dekat sama aku nggak boleh berkata-kata menyebutkan sesuatu kalau yang negatif supaya jangan terjadi hal itu atau melakukan. Nah, itu pada saat itu aku ngerasain dan hilang. Saat ini udah hilang. Itu aku bilang, itu saat aku benar-benar melekat sama Tuhan. Wah, kalau waktu saat melekat sama Tuhan, baru hatiku berbicara, itu udah terjadi, gitu loh. Jadi aku bilang, emang bener ya, dapat untuk momen yang seperti itu, nggak gampang menjaganya, nggak gampang, gitu loh. Jadi itu yang kayaknya aku pengen lagi. Nah, sekarang lah baru judulnya saya mau gimana ya? Sekarang gini Kak, maksudnya gini ya, satu, prosesnya itu di dalam gimana oma dan orang tuaku membimbing aku gitu loh. Jadi kalau untuk menjangkau teman yang beda agama itu masih dalam pergumulanku, karena aku punya 2 teman sahabat sampai sekarang masih bermain. Aku rindu banget dia kenal Tuhan Yesus. Mereka udah pernah pinjam Alkitabku, tapi ternyata masih belum juga terjadi. Malah temenku yang Kristen masuk, jadi suaminya dia jadi meninggalkan Tuhan. Terus aku punya temen lagi yang guru sekolah minggu, dia guru yang paling favorit, justru dia juga meninggalkan Tuhan. Ini yang lagi aku gumulin, apakah dia bukan dipilih Tuhan, apakah bagaimana gitu ya. Itu yang saya lagi mau berkonsultasi, karena kerinduanku mereka kembali lagi mengingat Tuhan gitu loh. Atau yang belum yang masih Islam, yang dulu pernah baca-baca Alkitab, kembali, karena aku juga pernah pegang Al-Quran mereka dan aku mencocokkan dan aku percaya Tuhan Yesus. Kalau untuk bergaul, biasanya aku suka, kalau lihat ini ya, boleh lihat ini nggak? Ini apa ya kira-kira, kelihatan nggak ya? Ini gantungan kunci, tapi modelnya kayak apa ya? Kayak apa? Seng apa ya? Enggak, bukan bahannya, tapi bentuknya kayak apa bentuknya deh? Bentuknya apa itu? Kotak kah?
Kalau dilihat sih kayak begini ya, kayak buku ya. Buku, ya, buku, betul. Nah, aku suka gantungan kunci ini dan aku biasanya aku bagiin ke anak-anak sekolah minggu yang udah remaja atau anak-anak panti asuhan. Ini buku, jadi judulnya buku tanpa kata. Mungkin bapak-bapak, apa kakak-kakak udah pernah dengar ya buku tanpa kata. Oke. Ini anak kecil pun umur 4 tahun dia bisa bercerita. Kan dia suka lihat, apa sih tuh kamu gantung-gantung kayak gitu, apa sih tuh? Oh ini buku tanpa kata, buku tanpa kata. Biasanya kan mereka akan nanya nih ya, untuk yang nggak ngerti ya. Duh, apa tuh buku? Iya buku tanpa kata. Kamu tahu ini bukunya warna apa? Hitam. Hitam ini simple ya, kayak anak balita yang bercerita aja ya. Kalau yang udah besar pasti ada ayat-ayatnya ya, dikasih tahu ayat di mana di mana. Ini manusia hidup diciptakan diciptakan Tuhan bisa memilih. Pada saat manusia memilih yang makan buah terlarang dia tidak taat, ya manusia itu jatuh dalam dosa dan gelap. Inilah gelap melambangkan manusia jatuh dalam dosa. Nah, waktu dia percaya Tuhan Yesus, ditebus dengan darah Tuhan Yesus, ya kalau yang di agama-agama Islam, nanti Idul Kurban, ya mereka itu kan menghapus dosa ya. Kalau kita menghapus dosa dengan darah Kristus. Kalau Idul Kurban dia akan tiap tahun menghapus. Kita cukup sekali di Golgota dihapus. Cuman kita kadang-kadang tidak taat dan seperti menyalibkan Tuhan senantiasa. Makanya itu ada pengampunan dosa tiap-tiap hari. Tuhan berkali-kali. Ya, itu. Makanya itu dia di saat kita sudah ditebus dosa, hendaklah hati kita sudah suci ya, sudah putih seperti salju. Sudah putih. Nah, inilah. Nah, pada saat hati kita putih, itu kita diharapkan Tuhan bertumbuh. Ya, Tuhan menebus dosa itu bukan persyaratan kamu harus baik. Tuhan bukan baik kamu ditebus dosanya, karena kamu baik kamu ditebus dosa. Tapi dengan penebusan dosa, kamu akan bertumbuh, berbuah. Nah, setelah bertumbuh berbuah, surgalah milik kamu. Cuman seperti itu aja sih ininya bahasa untuk ceritanya. Itulah untuk mengenalkan mereka kepada Yesus ya. Satu-satunya jalan yang ke surga ya orang yang pernah Tuhan yang pernah turun dari surga. Itu sih. Ya. Jadi intinya Bu Nita belum berani atau belum ada kesempatan untuk menceritakan siapa Yesus pada orang yang belum kenal. Belum sempat ya? Atau gimana? Atau ada ketakutan yang bagaimana atau gimana? Apa? Kalau sistem aku gini ya Pak ya. Di sini kan condong terakhir-akhir itu dengan kristenisasi. Kalau mengenalkan Tuhan Yesus ya Tuhan yang juru selamat, hanya dia juru selamat, dia yang menyembuhkan dan menghapus dosa kita. Karena di tempat surga adalah kekudusan. Itu cuma bisa menyampaikan seperti itu, tidak bisa memaksakan. Karena kristenisasi. Seperti di pantiku, panti asuhanku ini terkenal Kristen, ya. Tapi aku tidak. Jadi nanti nih di bulan Juli akan datang, itu akan banyak yang berjilbab karena dari Sabah akan masuk dan mereka Muslim. Kami bilang kami tidak mempermasalahkan jilbab, tapi kami tetap memprogramkan yang namanya karakter Kristus itu ada di panti ini, itu yang mereka harus terapkan. Ya, panti ini yang ada di Madiun itu kan? Iya, jadi gini Bapak, jujur ya, sejak kasus yang omaku udah jadi kesannya pilih kasih, jadi cucu-cucu itu, sampai detik kemarin 2 November, tidak ada cucu yang mau pegang. Jadi panti ini dari tahun 68 sampai di 2017-19, itu diolah dengan orang lain. Karena memang itu kan udah Tuhan serahkan buat, udah Oma serahkan buat Tuhan. Jadi siapapun bisa isi, dan itu bukan warisan, jadi keluarga nggak perlu pegang. Karena begitu kan, tapi disalahgunakan. Satu, waktu Oma masih hidup sama mamaku masih hidup, panti itu masih bagus lah jalannya ya. Anak-anak ada di sekolah STT ini. Nah, begitu di era yang pengurusan yang lain, itu anak panti walaupun dia jago singer, dia jago musik, di panti kami ada rumah doa dan memang ada seperangkat alat band gitu ya. Musik. Mereka diuji untuk singer, untuk ini semua mereka supaya bisa bergabung dengan gereja-gereja sekitar. Ya, di Madiun itu biar kota kecil gerejanya banyak, 100 pendeta bisa dikumpulin untuk seminar di Madiun. Nah, jadi kita suka keluar gitu. Tapi sejak dipegang itu orang luar gitu, kita nggak,
cucu-cucu nggak mau peduli karena sudah sakit hati, ya, barisan sakit hati nih. Jadi nggak mau pegang pelayanan. Nah, aku ini baru pegang di usia 62 tahun, Pak. Baru pegang 2 November kemarin. Itu pun karena udah habis. Gudang habis, kas habis, mau kemana? Anak habis. Jadi sementara Saya ini nggak dana tahu. dari mana? Hah? Dana-dana untuk panti asuhan dari mana? Kan operasionalnya kan besar. Ya, memang besar. Yaitu dari Tuhan. Kalau gini ya, Tuhan, Pak. kan Tuhan bisa pakai siapa gitu loh. Siapa aja? Ya, Siapa siapa aja. Apakah ada donatur atau bagaimana? Waktu donatur yang pertama sekali Mama sama Oma pakai, itu donatur dari Belanda, ya. Kebetulan Oke. yang waktu lari itu adalah Ya, salah satu itu Tuhan orang bisa pakai UNICEF. itu. Nah, sekarang Orang bagaimana? UNICEF. Ya, dia jadi supportnya gede. Nah, begitu 2016 selesai, mereka tidak lagi mencampur tangankan dan Oma dan Oma udah nggak ada. Ya, itu masih dipegang sama anak-anak senior yang mantan-mantan panti lah. Mereka nggak mau juga kan. Kita juga nggak mau. Kita masih nggak mau. Kita hanya mengawasi. Kalau sampai terjadi penjualan aset, kita protes. Karena itu Oma kan bilang itu untuk pelayanan. Jadi kita hanya menjaga di belakang. Nah, waktu terakhir ya sponsor kita cari proposal. Yang sedihnya panti kita ini tidak di bawah denominasi, ya, nggak ada. Semua gereja semasih pegang Tuhan Yesus Kristus, kita bersahabat, gitu ya, gitu. Nah, jadi waktu yayasan kami tulisannya Yayasan Bethel, tapi bukan Yayasan Bethel di bawah GBI. Oh, oke. Jadi yayasan memang tertulisnya Bethel. Itu susah terobos untuk gereja-gereja di luar Bethel. GKI berapa kali nolak, GPDI nggak ada yang mau karena ini Bethel. Bethel kan kaya, kenapa kamu? Jadi proposal kami mentok. Nah, puji Tuhan karena alumni asrama itu kan di 300-an orang ya. Ya walaupun nggak semuanya sukses, ada juga yang gagal. Tapi paling enggak mereka tuh masih mengingat gitu lah. Walaupun kita juga ada gimana ya? Jadi pengalaman-pengalaman omahku lah ya. Pada saat waktu belum ada dinsos, pada saat beras nggak ada, itulah rumah doa dipakai untuk anak-anak bertelut dan berpuasa. Sampai beras datang. Jadi kita pakai istilah seperti itu, Pak. Jadi kayak kemarin saya kan di Jakarta. Saya tanya gimana beras nih waktu yang zaman beras naik nih. Yang Pak Jokowi bilang tinggal 50 kilo nih, Kak. Tinggal buat pakai seminggu lagi ke depan. Terus gimana dong? Kas berapa? 200.000. Ya udah berdoa. Gitu. Udah berdoa. Ada lagi masuk. Walaupun cuma 50 kilo. Maksudnya sedikit-sedikit gitu ya. Nggak apa-apa. Tapi tidak berkeputusan. Tetap anak masih bisa makan. Itu puji Tuhan. Jadi kami kalau untuk pemeliharaan Tuhan dalam hal itu, permakanan, benar-benar udah mutlak percaya apa yang Oma lakukan. Nggak ada berlutut. Nggak ada berlutut. Pasti Tuhan kirimkan. Dan kita ngalamin nyaris, tapi nyambung. Tapi selalu ada. Jadi ya itu makanya aku bilang Tuhan pelihara. Aku umum. Nah kalau mereka mau lihat mungkin di 2 November itu kan karena jadi gini ya. Dulu itu karena panti besar sekali. Jadi alumni itu boleh deh ditanya. Itu sempat juga ada 7 sampai berubah itu. Aku sempat ribut itu karena isunya ada yang terdengar mau jual aset. Itu ya. Akhirnya kita turunlah keluarga. Kenapa? Kalau kita nggak masuk di dalam organisasi, kita nggak punya suara. Nah, yang masuk akhirnya aku. Nah, sebagai pengawas ya, sebagai pengawas. Terus aku selidikin, kenapa brosur itu nama rekening pribadi? Nggak ada sejamannya Oma itu brosur itu nggak ada rekening pribadi, selalu unit. Kita punya unit anak, panti jompo, sama sekolah SLB sekarang. Itu selalu panti dan unit dan yayasan, nggak bisa rekening pribadi. Begitu aku cek lagi brosur, itu 7 pendeta ada di dalam brosur itu. Sebagai ketua yayasan, omaku ada, mamaku ada, adik-adiknya mama ada, tapi hanya foto. Mereka tidak bekerja karena ada yang udah meninggal, ada yang udah sakit. Tapi profil tampangnya ada. Itu yang ketua yayasannya ininya, nanti bendaharanya istrinya, yang ini sekretaris adiknya. Itu semua aku sampai bertanya. Nah, disitulah aku mulai terjun lagi. Jadi yang 2 cucunya Oma yang terjun di dalam panti ini baru, Ya. itu aku sama saudara. Sebentar, Bu Nita. Itu
penghuni panti asuhan yang jumlahnya sekitar di puluhan ya, 50-an ya, Kalau sekarang ya sekitar 50-an. 50-an. Apakah itu ada yang orang yang belum mengenal kebenaran firman Tuhan atau semuanya sudah mengenal? Karena kita udah membuka link untuk Islam boleh masuk di situ, mereka yang belum mengenal Tuhan. Tapi mereka kan punya kita kan punya program, mereka boleh agama Islam, tapi tidak kita mengkristenisasi. Renungan pagi dan renungan malam, kegiatan kerohanian kecuali ibadah minggu ya, mereka harus ada di tempat itu. Kita fungsinya cuma menabur firman Tuhan, selanjutnya Tuhan yang berolah ke mereka. Oke, Itu kita nggak bisa bilang ada berapa orang yang non Kristen yang di situ? Kalau saat sekarang, waktu pertama sekitar oh berapa? kalau waktu pertama di tahun 68 mau Islam mereka udah harus berdoa Tuhan Yesus. Oma itu agak ketat, Pak. Oma itu agak ketat. Mau agama apapun kalian akan berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Mau apa? Karena Tuhan Yesus yang kasih makan kalian. Nah, di era kita nggak bisa, Pak. Terus, di era kita nggak bisa. Kristenisasi. Faktanya yang mau terima Yesus dari sekian banyak orang panti itu berapa? Berapa Aku persen? Kalau di generasinya Oma, aku nggak bisa hitung ya. Pasti banyak karena banyak pendeta, banyak yang jadi pendeta. Oke, bagaimana sekarang? Mereka sukses pendetanya ngetop di Jawa. Enggak, maksudnya bagaimana berani sekarang sebut. anak panti? Apakah mereka mau terima atau sekedar ikut atau Aku nggak bisa bilang kalau dibilang kamu mau terima enggak, kayak kemarin ya. Begitu mereka udah berkali-kali ikut, yang satu yang perempuan mulai lepas jilbab. Nah, kalau aku kan pantiku publikasinya ada di Facebook, ada di IG, ada di TikTok. Jadi orang tua pun bisa lihat. Ya. Jadi waktu yang perempuan itu lepas jilbab, itu orang tuanya langsung action. Kenapa dia lepas jilbab gini-gini? Akhirnya itu anak dikeluarin. Ya. Kita bermain, dibilang bermain halus itu terserah Tuhan ya. Terus kalau yang Islam yang laki-laki, dia kan nggak kelihatan ya. Cuman di HP-nya dia pernah dia ganti profilnya gambar Tuhan Yesus. Nah, anak-anak tuh suka bilang, jangan, nanti mak kamu telepon lagi, kamu ditegur loh di mana. Jadi kita dibilang kita bukan tipe yang nggak memperkenalkan Tuhan Yesus ya. Kalau secara renungan pagi, siang, malam itu mereka kenal kok siapa Tuhan Yesus, dan kita juga bilang Tuhan Yesus lah yang memberkati, makanya kalian bisa makan, kalian bisa sekolah gitu loh. Tapi untuk dia jadi Kristen atau menerima Tuhan Yesus, kita di panti ini agak sedikit riskan untuk penginjilan seperti itu. Kenapa? Kristenisasi itu keras banget. Ya, dampak kristenisasi itu terdengar sedikit aja kita udah bermasalah. Kemarin waktu Mawar Simorangkir Natalan, aku pakai dia, suaminya yang khotbah, aku didatengin loh sama polisi. Pendetanya minta nomor pendeta. Saya panitianya, Pak. Saya yang ditanya, saya yang mengundang, aku bilang gitu. Katanya di sini kristenisasi karena ada tantangan untuk didoakan ke depan. Dibilang itu kristenisasi. Jadi kita harus ya cerdik seperti ular, terus seperti merpati. Jadi anak kita buka untuk yang Islam masuk, kita hanya menghimbau mereka dengan menabur mereka dengan firman Tuhan, Tuhan yang akan menumbuhkan ke mereka. Itu cuman kemauan kita. Ya, mungkin belum ada yang pernah dapat training bagaimana memberitakan firman kepada Bani Kedar. Ada teknik P5. Mungkin Bu Nita perlu ikut. Itu menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan ramah lingkungan. Tidak bisa dikena jerat kristenisasi. Itu P5. Bu Nita perlu ikut. Saya ikut itu. Sehingga saya dapat evangelis. Jadi harus ikut itu, Bu. Jadi kalau cuman kasih makan, itu departemen sosial. Harusnya masuk dengan sistem P5. Itu teknik bagaimana memberitakan kebenaran firman Tuhan dengan ramah lingkungan. Itu perlu ikut. Ada trainingnya online. Gini ya, Pak. Aku ikut bisa, mungkin ya. Tapi orang yang harus ada
juga oknum yang bisa, orang yang bisa bantu di lapangan. Aku sih pengennya begitu ya Pak ya. Tiap ibadah minggu itu aku pakai all pendeta Madiun untuk setiap bulan isi. Ya giliran dari gereja-gereja mana itu udah ada daftarnya. Renungan pagi, renungan malam, dan di setiap malam itu di Kamis ada dari GBT, dari Advent, aku campur semua di situ. Untuk memonitoring anak pribadi lepas pribadi, kita nggak punya orang untuk datang yang maintenance ya, satu. Yang untuk kayak psikolog, atau kalau psikolog adalah per dua kali minggu ada psikolog tuh ada. Tapi untuk pendalaman firman itu nggak ada orang yang turun tangan. Kalau aku yang harus turun tangan, jujur takutnya tidak sampai seperti ya ahli masak sama ibu rumah tangga yang biasa aja kan belum tentu masakannya enak gitu ya. Firmannya itu yang pendeta yang menguasai firman Tuhan sama pendeta yang penyembuhan kan mungkin agak juga kadarnya beda-beda gitu ya. Jadi skillnya itu yang memang kalau bisa berbaur di kami, puji Tuhan, itulah. Ya, ya. Oke, ini waktunya sudah mepet sekali. Ada teman-teman yang mau bertanya, silakan buka mikrofon. Ini Pak Karel, silakan Pak Karel. Ya, selamat siang Ibu Nita. Mohon maaf saya terlambat. Iya, siang Bapak. Saya mau tanya Ibu. Ya, ini panti asuhan Kristen apa panti asuhan umum? Panti asuhannya nggak bisa dibilang Kristen karena kita nerima dari mana aja. Tapi karena namanya Deborah, tunggu, namanya kan Deborah. Jadi condongnya dibilang Kristen karena visi misi kita juga berdasarkan Alkitab. Segala aturan program kita mencondong ke Alkitab. Jadi kalau orang baca itu, oh ini panti asuhan Kristen. Tapi anak-anak yang dapat dari zamannya G30S sampai anak-anak sekarang pun berbaur agamanya. Cuman mereka dididik sistemnya kriteria Kristus yang diterapkan. Ya, itu setelah mereka kan sekolah ya, katakan sekolah. Pulang sekolah, kemudian malam apa tidak ada bimbingan untuk anak-anak semua? Bimbingan rohani lah katakan. Apa setelah gini, pulang sekolah biarkan aja begitu? Ya, aku kasih ini ya. Kita nih harus dibagi era ya. Zaman eranya orang tua saya pegang, anak itu sekolah cuma sampai jam 12. Cuma sampai jam 12. Jadi mereka di sore hari masih bisa belajar. Kenal bimbingan konseling rohani juga bisa. Waktu itu kita pakai anak-anak magang yang di STT, mereka bisa nginep di panti, mereka bisa ambil beberapa anak untuk konseling secara iman, penerapan iman. Di zaman era kami, satu, anak-anak panti yang sekarang bukan anak-anak panti yang yatim piatu, yang benar-benar membutuhkan itu. Tapi di era ini pergumulan buat kita semua ya. Kebanyakan anak broken home. Mama papa pisah, anak ditaruh di panti. Bisa bayangin nggak pergumulan pengasuh bagaimana anak yang biasa di rumah enak sekarang masuk panti dengan program yang harus jam sekian begini, jam sekian begini, jam sekian begini, makanan yang harusnya tempe, yang mestinya misalkan ayam, ini tempe ketemu tempe tahu lagi gitu loh. Walaupun ada sehat sekali-sekali ayam gitu ya. Tapi yang biasa handphone yang biasa tiap 24 jam sekarang ada dikandangin, yang jam sekian harus masuk handphone, jam sekian untuk belajar boleh pakai handphone. Itu jiwa mereka itu aduh ngeri sekali Pak, kalau nggak kitanya sabar-sabar banget, ampun. Pergumulan anak sekarang di panti itu yang model gini. Ya, satu yang broken. Kedua, yang anaknya susah banget diatur karena sudah terlalu manja. Kalau anak-anak yang dulu lulus-lulusnya manis, keluar dari panti itu manis-manis, berhasil. Anak sekarang, nih, singer nih, WL, Des, keluar dari sini. Kita udah pembimbingan, mau retreat, mau apa, dibimbing rohani apa. Begitu dengar, setahun 2 tahun, merit, pakai jilbab. Itu yang menjadi hancur hati. Ini program aku, karena aku baru di 2 November ya, baru di 2 November 2023 nih. Makanya aku bilang ya sama tim, kita nggak bisa lagi. Anak udah pakai singer, udah ini, begitu merit ya, begitu 2 tahun keluar dari panti, kita hanya sampai SLTA ya. Kita hanya membimbing mereka sampai di SLTA.
keluar dari SLTA, karena setahun kemudian mereka married dan rata-ratanya jilbab. Padahal dia pimpinan singer WL waktu itu. Waktu kita konseling bagi grup, dia juga bisa mimpin grup. Coba. Maintenance sampai di luar itunya yang aku benar-benar keteter gitu loh. Nah, kita kalau udah keluar dari panti, untuk ngurus yang di panti aja susah, gimana mau monitor yang ini. Tapi kita bikin program 5 tahun keluar dari panti, paling nggak kita masih bisa silaturahmi dan kita nanya gimana. Ini program baru nih ya, istilahnya di angkatan aku. Ya, oke, Mbak Bunita. Ini ada Pak Ben Janis. Selamat siang, Pak Ben. Halo. Ya, Pak Benjanis. Pak Ben Janis. Shalom, selamat siang. Ya, Pak Ben, ada yang mau Halo. ditanyakan ke narasumber ini? Saya memang mendengar termotivasi dan sedih juga dengan kondisi pembimbingan anak-anak di panti. Ya sedih karena seharusnya anak-anak kita ini lebih banyak waktu untuk pembimbingan di sana karena mereka ada di satu tempat. Cuma memang ini jadi pergumulan doa kita semua. Saya dari Manado akan mendukung dalam doa segala kesulitan, keterbatasan, baik itu pembiayaan untuk makan anak-anak. Tapi yang lebih utama itu kan bagaimana kita melengkapi anak-anak ini dengan kebenaran firman Tuhan. Itu yang paling utama. Nah, ini jadi pokok doa kita semua. Mungkin Iya. ya nanti kalau saya ada nomor kontak, saya punya teman-teman jaringan pelayanan mungkin bisa menyambangi panti asuhan ini. Iya, Nanti- perlu. Cuman gini, kalau bisa juga bantu doalah program untuk pemerintah. Gini ya, kami programnya ya jam 4 pagi, anak itu udah harus renungan, masuk di ruang renungan. Biar umur 1 tahun 4 bulan pun masuk gitu di dalam renungan pagi. Ya, jam 4 sampai di setengah 5. Jam setengah 5 sampai jam 5, mereka sudah kerja rutin. Kerja rutin tuh hanya beresin areanya yang mereka dapat tugas ya, nyapu terus mandi. Setengah 6, mereka udah harus siap pakaian dan makan. Karena jam 6 itu bus sekolah udah nunggu di gang depan. Nggak jam 6 di situ bus sekolah, mereka sekolahnya di luar ya. Mereka ketinggalan bus sekolah, jalan itu jauh ya. Itu jam 6 ya. Ini untuk anak-anak yang gede ya. Nanti pulang dari sekolah itu sampai di rumah di asrama itu jam 3 sore. Ya. Jam 3 mereka istirahat 1 jam. Jam 5 mereka sudah bangun untuk menyiapkan perlengkapan besok sekolah. Jam 6 renungan malam. Jam 7 mereka makan. Kami butuh orang yang bisa menyuplai kerohanian itu yang stay di dalam asrama. Jadi yang bisa lihat waktu luang enaknya jam berapa mereka bisa dikasih support untuk kerohanian. Apakah di jam renungan atau ada jam tambahan. Kita pakai renungan 2 kali kan, pagi sama sore. Tapi jamnya mereka itu banyakkan kegiatan daripada belajar di luar sampai jam 3. Istirahat mereka, nah di jam 7 habis jam 6 sampai jam 7 selesai renungan, jam 7 mereka makan, habis makan mereka belajar untuk tugas-tugas sekolah yang pakai HP itu, dikasih HP, selesai itu jam 21 mereka udah harus tidur. Makanya kalau udah di asrama itu pun juga kalau mereka kedengeran ngoceh-ngoceh, karena untuk ngejar sampai ke jam 4 mereka kan kurang tidurnya sebenarnya, nggak 8 jam gitu lah. Jadi kecuali kalau zaman dulu yang kita berangkat sekolah jam 7 masuk, jam 12 udah di rumah, itu enak banget. Enak banget. Jam sekarang nggak ada seperti itu. Itu yang aku kasihan sama anak-anak gitu loh. Nggak bisa bantu, maksudnya kalau nggak bisa ikut nyontohin. Dan liburan sekolah ini, nih 22 Juni nanti sampai Juli, kami udah mau program nih Holiday with Jesus, liburan bersama Tuhan Yesus gitu ya. Program-program kayak retreat, tapi di asrama kita bermain. Apa mereka bilang? Kami PKL, Kak. Pelatihan kerja lapangan.
Dari jam berapa? Setiap hari masuk. Minggu libur? Enggak, tetap masuk. Liburnya tergantung dari mana di mana tempat kami PKL. Di mana kami PKL dibilang kamu off 1 minggu sekali, hari Senin ya di hari Senin. Kalau kamu off-nya di hari Minggu ya hari Minggu. Kita nggak bisa minta hari Minggu terus off. Waduh, kalau kayak gini gimana nih? Aku masih mau suggest kalau bisa di hari Minggu mereka off. Karena kapan lagi mereka udah harian yang nggak dapet, minggunya juga nggak dapet, bablas anak-anakku. Gitu loh. Itu program sekolah loh. Jadi aku tuh greget juga sama program sekolah. Program keimanannya kita mau selipinnya di mana bingung. Ya. Itu untuk anak-anak yang lewat yang SLTA sih Pak itu ya. Tapi justru ujung-ujungnya ini anak-anak yang SLTA ini karena kan mereka yang akan kita lepas 3 tahun kemudian. Kalau kita lepas terus mereka nggak kuat, kan goyang capek yang seperti aku bilang. Begitu kita lihat pantau 1 tahun kemudian bubar yang kita tanam di sini. Makanya dari kecil ini aku sekarang mau karakter Kristus deh. Kamar-kamar kami kan tulisannya barak 1, barak 2, ada 8 barak gitu kan. Sekarang enggak. Ruang sukacita, ruang lemah lembut. Aku ganti semua dengan karakter buah roh supaya terbentuk untuk masuk ruangan pun mereka harus oh iya aku sabar, oh iya aku akan merubah itu. Ini lagi ya kita baru berjalan 6 bulan sih ya, maksudnya dari November ke sini tuh baru masuk aja udah kemarin si Dinsos ini kemarin Kementerian Sosial sidak gitu. Jadi udah harus mempersiapkan admin sama semua program itu untuk pemerintah dulu. Ya. Berat memang untuk program pemerintah ke kita ya, juga bingung deh. Oke, Bu Nita, kira waktu juga habis ini. Jadi nanti kita akan schedule untuk sesi kedua untuk Bu Nita. Masih banyak ini cerita mengenai pengalaman banget Pak Janis. Aku tunggu ya teman-temannya. Kalau udah berkunjung dulu kali ya, baru mereka nanti lihat situasi sikon dan atur schedule ya. Ya. Iya, ditunggu. Itu Pak Andre. Di Jakarta kan ada Pak Desem juga. Mungkin bisa bantu Bu Nita. Apa? Pak Desem Sianipar. Itu juga Suaranya kecil. Suaranya kecil Pak Karel. Ya. Suaranya kecil. Enggak, Pak. Di tempat saya bagus, keras. Oh, Ya. Pak saya juga bagus. Ya, itu di Jakarta itu ada Pak Desem Sianipar. Dia masih Pak Desem, independen, oke. mungkin bisa dihubungi, Pak. Kasih nomor teleponnya Pak, boleh? Boleh. iya nanti saya kasih, boleh. Di Pak Andri ada? Ada, nanti saya kasih. Ya. Biasanya Mungkin, kalau orang Ada Jakarta di ada Jakarta grup, aja Pak. nggak mau ke Bu Nita daerah. ada di grup. Pak Karel, ya, mau nggak ke daerah? nah kan di konfirmasi dulu Ibu. Saya juga nggak bisa bilang dia bisa apa enggak. Cuma setahu saya Pak Desem itu kan di Jakarta. Dia masih independen. Kalau mungkin dia bisa bergabung membantu pelayanan ibu di panti asuhan, mungkin saja bisa. Saya juga nggak kasih tahu. Makanya saya bilang Iya, oke. Nanti aku coba ngobrol-ngobrol, cari masukan. Ya, mungkin aja gitu. Ya. Kalau ibu sendiri memang sulit Ibu. Panti asuhan anak-anak muda sekarang kan sulit dong diatur. Kalau tidak ada yang nemani gitu seperti satu tim gitu kan susah Ibu. Ya. Iya. Itu Ibu. Ya. Pak Andre, bilang Pak Andre. Ya. Nanti Pak Andre bagi telepon-teleponnya Pak Andre. Oh iya. Bu Nita sudah ada di grup kan, Bu Nita ya? Iya. Ada di grup itu Pak Desem. Ya, oke. Ya. Ya, saya sampai di sini dulu ya, karena waktunya sudah lewat ini. Tadi mulai dari 13.45. Ya, sekarang sudah lewat 7 menit. Ya, oke. Terima kasih Bu Nita atas kesaksian yang memberkati kita. Terima kasih untuk masukan-masukannya. Banggalah menjadi orang yang percaya kepada Yesus sebab Tuhan telah menyediakan segala berkat
rohani bagi kita di surga. Amin. Berkat itu jauh lebih bernilai dan lebih berharga ya dari apapun yang kita miliki di dunia ini. Ya, firman Tuhan di Yesaya 32 ayat 17 berkata, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Cintailah kebenaran, maka engkau akan bahagia. Tanpa Tuhan, kita tidak bisa bahagia. Karena itu, berjalanlah bersamanya. Selamat beraktivitas, Bu Nita. Jika nggak ada kegiatan, boleh ikut terus. Kalau ada kegiatan, mungkin antar barang atau apa, boleh live. Kalau nggak ada, ya boleh ikut terus. Oke, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Oke, silakan Pak Karel. Ya. Oke, kita lanjut pertemuan Zoom kita.